kita tundukkan kepala sebelum kita mulai firman Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini, sore menjelang malam ini, saat dimana kami boleh mengingat-ingat kasih-Mu 2000 tahun yang lampau, di mana Engkau rela untuk mengorbankan diri-Mu. Di mana kami boleh merenungkan apa yang bisa kami perbuat, apa yang bisa kami refleksikan, sehingga kasih-Mu tidak berakhir sia-sia. Persiapkan setiap hati jemaat yang mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami boleh semakin dikuatkan, hati kami semakin diperbarui, dan juga pikiran kami menjadi pikiran yang terbuka. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan, amin. Selamat Jumat Agung hari ini ya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya William Suryajaya. Saya memiliki seorang istri bernama Agnes dan 3 orang anak, Hillary, Morgan, dan Max. Saya melayani di Kesan dan juga untuk profesi muda. Judul yang saya bawakan hari ini adalah Love Draws Near. Kasih yang menjamah, mendekat. Ya. Kalau dari drama tadi, sungguh nyaman sekali ya kalau kita punya teman, kawan, yang begitu perhatiannya sampai rela bahkan untuk menggantikan dia, padahal bukan dia yang salah. Rela menggantikan atas kesalahan orang lain. Tapi lain cerita dengan ada kisah yang viral di awal Januari tahun ini, yaitu kisah ini tentang seekor kera yang bernama Punch. Kalau mungkin saudara ada yang pernah lihat di medsos. Kisahnya kurang lebih adalah pada awal 2026 sebelum viral, kera ini bernama Punch dilahirkan di kebun binatang di kota Ichikawa di Jepang. Namun ketika pada saat dilahirkan di bulan Juni 2025, kera ini ditolak oleh ibunya, di mana ibunya tidak mau memberi dia makan dan tidak mau membesarkan dia. Akibatnya, mau nggak mau perawat kebun binatang yang terpaksa harus memberikan asupan makanan, merawatnya, menyusui dia, agar kera ini bisa bertahan hidup dan juga tentunya bertumbuh besar. Untuk membuat kera ini nyaman, juga diberikan sebuah boneka yang bentuknya menyerupai orang utan, ya, untuk membuat dia tenang, buat kawan nemenin dia gitu ya. Nah, kemudian pada awal bulan Januari yang lalu, Punch ini sudah mulai bisa makan sendiri. Dan pengasuh perawat kebun binatang mulai menggabungkannya, membaurkannya dengan sekitar 60 ekor kera lainnya di dalam kebun binatang. Dan nampaknya karena ia dari lahir juga tidak pernah mengenal figur seorang ibu, maka Punch juga mengalami kesulitan untuk bergaul dengan kera-kera lainnya. Yang padahal notabene sebenarnya itulah saudara-saudaranya ataupun juga kawanannya sendiri. Bahkan suatu ketika ada seekor kera yang lebih dewasa membuli dia. Punch dengan segera dia kabur, dia lari. Mencari pertolongan, mencari perlindungan. Kepada siapa? Dia mencari perlindungan ke boneka yang bentuknya orang utan tersebut. Seolah-olah orang utan tersebut adalah orang yang kera yang melindungi dia. Karena dia kehilangan sosok yang menjadi tempat perlindungan, yang memberikan dia perhatian, yang menjadikan tempat untuk mencurahkan perasaan takutnya. Dan hal ini bukan terjadi cuma sekali, tapi hal ini terjadi bahkan berkali-kali. Sampai kisah ini kemudian dibuat sebuah video, diupload ke internet, dan kemudian viral, jutaan orang dari berbagai penjuru dunia itu tersentuh hatinya dan terharu. Dan membuat kebun binatang Ichikawa ini menjadi penuh dengan kunjungan pengunjung. Bahkan setiap harinya ribuan pengunjung datang untuk memastikan bahwa kera bernama Punch ini baik-baik saja kah?
Sampai bahkan kebun binatang harus membatasi jumlah pengunjung yang hadir, yang datang. Pertanyaannya, mengapa kisah Punch ini menjadi begitu viral? Seorang jurnalis dari USA Today bernama Louis Villalobos, ya, dia menulis seperti ini. Punch reminds us of the loneliness and sadness we have felt in our lives from loss or rejection, and the feeling that maybe we weren't enough. But he is also teaching us that there is always hope through perseverance in the face of rejection. Atau kalau saya terjemahkan dengan bahasa saya, Punch itu mengingatkan kita bagaimana kesendirian dan kesedihan yang kita rasakan dalam hidup kita dari kehilangan atau penolakan yang kita rasakan. Dan perasaan yang dimana kita mungkin rasa enggak cukup. Tetapi dia juga mengajarkan kita bahwa masih ada harapan lewat kegigihan dari ketika menghadapi penolakan. Kisah ini viral dan banyak orang berkomentar. Sampai kisah ini juga didengar oleh seorang kolumnis yang bernama Mary McNamara. Mary McNamara ini di dalam keluarga, mereka punya grup WhatsApp. Dan ternyata salah satu anaknya juga berkomentar tentang Punch ini. Dia menulis dengan sederhananya, I am Punch and he is me. Saya adalah Punch dan dia adalah saya. Seketika Mary McNamara tersadar bahwa kisah ini nih bukan cuma sekedar kisah yang untuk si kera, tetapi kisah kesendirian seekor kera itu juga seolah-olah menggambarkan apa yang kita alami bahkan di seluruh penjuru dunia. Yang terjadi oleh anaknya dan juga bisa kita hadapi oleh siapa saja. Dia memberikan komentar seperti ini. Everyone knows what it's like to feel small and bewildered as you circle a social group. Seeking a way in, just everyone knows what it's like to be rejected by those whose approval we seek. Semua orang tahu bagaimana perasaan gak berdaya dan kebingungan kita berada di tengah suatu kelompok dan mencari jalan untuk masuk ke dalam kelompok tersebut. Sebagaimana semua orang mengetahui bagaimana rasanya ditolak oleh orang yang kita harapkan untuk menerima diri kita. Itulah keadaan yang ada di dunia ini yang kita hadapi. Mau gak mau, suka gak suka, itulah yang kita hadapi. Dunia penolakan dalam dunia itu ada di mana-mana. Dalam lingkungan bagaimanapun, lingkungan yang Anda hadapi dalam pekerjaankah, lingkungan yang Anda hadapi dalam kehidupan sosial saudara, dalam lingkungan yang besar, atau bahkan lingkungan yang kecil sekalipun. Dalam lingkungan yang jauh, atau bahkan dalam lingkungan yang dekat. Tetap penolakan itu selalu ada di dunia ini. Tetapi bagi kita orang yang percaya, ada sebuah jawaban ilahi. Di dalam Roma 5 ayat 6-9, kita baca bersama-sama. Saudara boleh bantu saya akan bacakan ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil. Bisa? Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. 1, 2, dan 3 ayat ke-7. Ayat ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dari Roma 5 ayat 6-9, ini adalah jawaban di mana walaupun sekalipun dunia menolak kita, dunia menolak saudara, ada suatu sosok yang telah menerima kita dalam keadaan, bukan dalam keadaan yang baik, bukan dalam keadaan yang kita di atas, tetapi bahkan dalam keadaan yang sangat gak layak. Yang pertama, kasih Allah, kasih Kristus menjamah ketika kita masih berdosa. Yang pertama, keadaan kita masih berdosa pun, kasih Kristus menjamah kita.
Dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita apa? Masih berdosa. Seorang bernama Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, ya. Dia hidup di tahun 1700 sampai 1760. Dia adalah hidup seorang bangsawan muda dari wilayah Saksoni di Jerman yang hidup pada abad 18. Nah, dia ini menempuh ilmu hukum di Universitas Wittenberg untuk menyiapkan dirinya berkarir menjadi seorang diplomat. Namun sebelum dia berkarir, dia melakukan perjalanan ke Eropa, keliling Eropa. Di kota Düsseldorf, Jerman, dia melihat sebuah lukisan karya Domenico Fetti, seorang pelukis Italia yang berjudul Ecce Homo. Lukisan berjudul Ecce Homo yang artinya Behold the Man atau lihatlah anak manusia, lihatlah sang anak manusia. Sebuah kutipan yang dikatakan oleh Pontius Pilatus pada sesaat seberapa hari sebelumnya ketika Tuhan Yesus disalib. Di bawah lukisan tersebut, di bawahnya tertulis sebagai berikut. This have I suffered for you. Now what will you do for me? Inilah penderitaan yang telah kutanggung untuk dirimu. Sekarang apa yang akan engkau lakukan untuk aku? Ia berkata dalam hatinya, Zinzendorf, ketika dia melihat lukisan tersebut. Dia merasa tersentuh dengan kata-kata yang ada dan dia mulai merefleksikan tentang apa yang telah dikerjakan dalam hidupnya. Dia katakan seperti ini, I have loved him for a long time, but I have never actually done anything for him. From now on, I will do whatever he leads me to do. Aku telah mengasihi dia sudah sejak lama, tetapi saya belum melakukan apa-apa untuk dia. Mulai sekarang, saya akan melakukan apa yang dia pimpin saya untuk lakukan. Keputusan ini membuat gerakan persaudaraan Moravian yang menjadi cikal bakal gerakan Moravian yang membawa Injil hingga ke Afrika, Asia, dan bahkan ke Kutub Utara. Seperti yang disadari oleh Zinzendorf atas kasih Kristus bagi manusia berdosa, sadarilah pula bahwa Kristus mengasihi kita semua, saya dan saudara. Dia telah berkorban di kayu salib dan kasih-Nya telah menjamah saudara. Bukan pada saat saudara sadar, bukan pada saat saudara dalam keadaan yang baik, tetapi jauh pada saat bahkan saudara masih berdosa. Sekalipun saudara bukan dalam keadaan yang baik, sekalipun saudara berpikir saudara nggak layak, kasih Kristus menerima saudara. Amin. Yang kedua, kasih Kristus menjamah ketika kita masih tak berdaya. Di Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati bagi kita, untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saya warnain kuning, waktu kita masih lemah. Ayat ini ditulis oleh Paulus untuk jemaat di Roma. Rasul Paulus menggunakan kata lemah untuk menunjukkan ketidakberdayaan seseorang, ketidakberdayaan manusia, ketidakberdayaan untuk bisa melepaskan diri dari dosa. Dan bukan saja melepaskan diri dari dosa, tetapi melepaskan keadaan jeratan dosa yang membawa kita ke kebinasaan. Pada tanggal 14 Februari 2026, belum lama ini kejadian ini. Ada kejadian bahwa ada pengumuman orang hilang yang bernama Andrew Giddens. Ceritanya keluarganya membuat laporan kepada polisi, di mana tolong dong segera dicari karena kami nggak bisa menemukannya. Kami khawatir karena semenjak 14 Februari ini dia tidak bisa ditemukan. Dan keadaannya dia baru saja patah hati. Kalau orang 14 Februari biasanya itu cinta berbunga-bunga ya. Sejuta rasanya. Tetapi berlainan yang dihadapi oleh Andrew Giddens. Dia patah hati di 14 Februari. Dan kemudian gak ada yang tahu posisinya Andrew berada dan mereka sangat khawatir.
Dan 9 hari sudah Andrew ini menghilang, akhirnya polisi menemukan mobil milik Andrew dalam keadaan terlantar di pinggir jalan yang cukup terpencil. Namun setelah sebelumnya nggak menemukan Andrew di tempat itu, dan akhirnya setelah mencari lebih luas lagi, ditemukanlah Andrew tenggelam di dalam endapan lumpur dengan kepalanya masih nongol. Namun mereka tidak bisa mendekat untuk menyelamatkannya langsung begitu saja karena tanahnya labil atau seperti lumpur yang bisa menghisap orang tersebut untuk nggak bisa keluar juga. Dan apa yang dia lakukan? Mau nggak mau tim penyelamat datang dengan berbagai alat, dengan tangga dan beberapa orang menggunakan pakaian safety dan akhirnya menarik Andrew keluar dari endapan lumpur yang mencengkeram Andrew Giddens tersebut. Saya nggak tahu ya bagaimana terjadinya Andrew Giddens bisa masuk ke dalam. Karena dalam liputannya, dalam artikelnya juga tidak disebut. Apakah dia yang mencari masalah sendiri, apakah dia mencari lumpur yang bisa menyulitkan dia untuk masuk, dan dia berharap mungkin untuk mengakhiri hidupnya, nggak tahu. Tetapi satu hal adalah Andrew Giddens nggak bisa keluar sendirian. Andrew Giddens berpikir mungkin awalnya untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi pada akhirnya untuk mengakhiri hidupnya dia nggak sanggup. Dan untuk keluar juga nggak bisa. Dia membutuhkan pihak orang lain, tangan orang lain untuk bisa menariknya dia keluar. Di suatu kala di bulan Desember tahun 2025 ya. Saya berkesempatan untuk berlibur bersama keluarga besar, bersama keluarga kakak, dan semuanya kita berlibur semuanya ke negara jiran ya, negeri jiran. Dan saat itu kita berkesempatan untuk jalan dari tempat ke tempat, dan kemudian ada sebuah taman bermain ya, penampilannya kurang lebih seperti itu. Tempatnya ada di Suria, KLCC. Taman bermainnya besar sekali. Dan kebetulan pada saat itu saya nggak bersama-sama mereka. Saya sama istri saya sedang kembali ke penginapan untuk menaruh barang. Dan gak lama saya ditelepon video call. Daddy, oh iya gimana kenapa? Saya lihat anak saya lagi nangis. Ini anaknya nangis, tadi dia lagi main monkey bar. Monkey bar tahu? Jadi di sana playgroundnya itu mereka bisa main lari-larian, lompat-lompatan, halang rintang, panjat-panjatan, ayunan, perosotan, semuanya ada. Ya sampai di telepon, anaknya tadi main monkey bar, tapi kayaknya nggak sampai mungkin tangannya. Dan akhirnya jatuh. Dia jatuh, tangannya ketindih ke kena duluan. Ya udah sekarang nangis. Tapi kita udah doain sama-sama dalam nama Yesus. Amin lah. Ya udah. Nah, saya buru-buru, saya langsung sama istri saya langsung kembali lagi. Kebetulan penginapan jaraknya juga nggak jauh. Ya udah kita lari balik lihat. Ya, nggak apa-apa lah. Paling keseleo. Nggak apa-apa. Ya udah. Singkat cerita, kita cari tempat makan sambil jalan aja. Waktu jalan aja, kita kan orang tua pasti perhatiin terus ya. Perkembangannya gimana nih? Apakah misalnya makin membaik atau gimana? Saya lihat membengkak. Membengkak mah biasa. Kan kalau misalnya anak kalau jatuh, kalau kita juga main olahraga keseleo jatuh, mungkin bengkak. Itu responnya awalnya. Terus saya lihat kok nyeri, sakit gak? Sakit, pegang. Sakit katanya saya pegang. Waduh, kenapa ini? Ya kemudian mertua dari kakak saya bilang, bawalah ke dokter. Dilihat nanti kira-kira kendalanya apa. Biar pasti. Dalam hati saya karena 2 hari lagi mau pulang. Saya pikir sudahlah pulang aja lah. Kita ini mau repot di negara orang, jangan bikin repot lah. Tapi di satu sisi saya udah berpikir, ini Tuhan mau bikin cerita apa lagi sih di keluarga saya. Kalau seandainya ini ada kejadian begini lagi, saya cuma yakin aja. Tuhan pengen ada sesuatu kesaksian yang mau saya bagiin buat saudara. Saya sampai ngomong sama istri saya. Waduh, dia lagi.
Dulu saya udah pernah cerita kesaksian tentang anak saya, yang ini juga, ya kan? Saya kesaksian dulu yang tentang dia bagaimana dia bisa eh, apa mengalami mujizat lah, proses yang lama. Kali ini, waduh, dia lagi. Tuhan pengen pengen bikin cerita baru buat kita. Ya udah, saya berpikir waktunya sekitar jam 4 sore. Ya udahlah, yuk kita ke rumah sakit. Mereka pergi makan, saya nggak jadi pergi makan. Saya ajak rumah sakit. Karena saya udah sebelumnya udah pernah bawa orang tua saya untuk rumah sakit. Saya tahu, oh ya udahlah, yuk kita bawa ke sini. Udah waktu jam 4, jangan-jangan dokternya tutup. Saya masih punya kontaknya. Saya kontak, ada gak? Masih bisa, datanglah. Ya udah sebelum jam 5. Nyampe sana jam 5 kurang 10. Jam 5 kurang 10 masih ada dokternya, di ronsen tangannya, dan kemudian ketemu dokter spesialisnya. Ya, ketemu langsung 15 menit gak lama setelah ronsen, hasilnya keluar. Oh iya, gimana dok hasilnya dok? Dia kan bisa ngomong bahasa Malay. Ya ini fracture ya. Waduh, fracture. Fracture itu artinya patah, retak. Ya, tangannya patah. Dan ini di titik tumbuh, tangannya bergeser. Jadi ini harus dioperasi. Bengong saya dengar itu. Ini lagi di negeri orang, terus dioperasi. Gimana? Ya paling bagus operasi nggak lebih dari 10 hari dari sekarang. Karena nanti kalau misalnya lebih dari 10 hari, ini titik tumbuh ini cepat sekali tumbuhnya buat anak kecil. Sehingga akibatnya nanti tumbuhnya salah gitu. Aduh bener aja, saya bayangin itu dari liburan itu ya, rasanya liburan yang tidak menghibur. Ya udah, oke lah. Sudah saya tanya biaya segala macam. Akhirnya kami kembali ke penginapan dan kami putuskan untuk pulang, bawa ke Lampung. Dan di Lampung kebetulan istri saya juga ada teman, dia bilang tangannya juga barusan patah, barusan retak. Dan ketemu dokter, yaudah kita ketemu dokter itu. Udah dokternya ngantri panjang, aduh ampun ya ampun. Udah ngantri panjang, yaudah ketemu akhirnya. Ya, retak, patah ini. Oh iya ini jelas ini. Terus jadi gimana dok? Operasi. Mau kapan? Tapi libur lagi nanti. Ini libur tahun baru. Libur tahun baru, bayangin semua dokter cuti. Saya bulan depan juga harus berangkat lagi. Harus menemani orang tua. Gimana nih? Ya udah, gini. Pertolongan pertama aja. Saya gips. Ya, kita yakinlah ini bisa pulih kembali. Kalau ya pulih bener gak dok? Nanti coba saya arahin bener. Nanti kalau misalnya sudah mau buka gipsnya setelah menjelang 30 hari, di ronsen lagi ya, kita lihat kondisinya bagaimana. Jadi kalau misalnya nggak lurus, ya operasi. Hah? Dalam hati saya, ini gimana sih? Ini mana yang harus diikutin? Benar-benar membuat jadi galau lah. Lewat 1 bulan, kadang-kadang saya suka nanya, gimana? Membaik gak tangannya? Gak tahu, kan di gips kan. Jadi kalau mungkin belakangan waktu di bulan Januari sempat lihat anak saya bawa gips, itu karena jatuh. Tangannya retak. Ya udah, singkat kata sebulan lewat ya. Dan sebelum dibuka gipsnya saya ada buat sebuah dokumentasi kecil supaya suatu ketika si Morgan bisa ingat kejadian apa yang pernah terjadi waktu dia masih kecil. Dan ini saya berharap ini nggak membuat dia jadi jatuh, tidak melemahkan dia, tetapi bisa menguatkan dia suatu hari. Boleh diputar videonya?
Ya, akhirnya kita buka sama-sama gipsnya, kita pukul, kita rendam, semua sama-sama. Percaya gak? Hasil ronsennya menunjukkan dokternya kita bawa ke dokternya. Wah ini bagus banget, lurus. Anak saya nggak perlu dioperasi. Dan dia bisa pulih tanpa operasi sama sekali. Kalau buat orang nggak percaya, buat orang dunia bilang mungkin, iya itu karena dokternya yang bisa arahin. Ataupun juga, oh karena anak itu masih kecil, penyembuhannya bisa cepat. Tapi satu hal adalah, saat ketidakberdayaan saya itu, saya yakin ada tangan ketiga, ada tangan Tuhan yang bisa menyembuhkan dan meluruskan tangan anak saya. Saya nggak bisa untuk meluruskan tangan anak saya. Dokter pun juga nggak melakukan operasi sama sekali. Tapi kondisinya bisa balik lurus. Itu benar-benar buat saya, wow, ini cerita baru yang Tuhan mau buat kita. Tapi satu hal adalah, saya nggak bilang soal mujizatnya, saya nggak bilang soal wah kesembuhannya, wah. Saya mau bilang, di saat saudara mungkin merasa tidak berdaya, selalu percaya ada tangan Tuhan yang di belakang saudara menepuk-nepuk. Di saat saudara mungkin merasa, aduh saya ini nggak bisa lagi. Ada di belakang, ada sebuah tangan yang merangkul saudara. Anda mungkin gak bisa, tapi masih ada saya. Anda mungkin merasa lemah, tapi masih ada saya. Anda mungkin merasa putus asa, tapi masih ada saya. Masih ada Kristus yang menopang kita. Amin. Sama seperti ketika Andrew Giddens yang terjebak di dalam endapan lumpur tersebut, yang seolah-olah seperti pasir hisap, yang dia gak bisa keluar. Begitu juga itu menggambarkan keadaan kita ketika kita terjerembab dalam belenggu dosa. Kita gak bisa keluar. Kita mencoba dengan segala akal kita, segala kemampuan kita mencoba untuk keluar. Tapi gak bisa. Satu hal untuk membuat kita bisa keluar adalah kita butuh tangan Kristus untuk menarik kita keluar dari belenggu dosa. Gak ada kemungkinan sama sekali dari sisi kita, dari sisi manusia. Satu hal yang dibutuhkan adalah ketika kita sadar bahwa kita membutuhkan sebuah intervensi ilahi, yaitu tangan Tuhan yang turun, menjamah, dan menarik tangan kita keluar. Dan kita cukup menggapai tangan tersebut, dan kita katakan, ya Tuhan, aku mau untuk keluar dari belenggu dosa ini. Amin. Yang ketiga, kasih Kristus menjamah untuk menyelamatkan kita. Di Roma 5 ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan apa? Diselamatkan dari murka Allah. Saya warnakan kuning, kata diselamatkan. Karena Tuhan telah membuat sebuah cetak biru kasih karunia. Di mana ketika kondisi kita di dalam kegelapan, kita lemah dan gak berdaya. Kita berdosa dan memberontak. Kita di bawah ancaman murka. Tetapi segala sesuatu yang kita hadapin di posisinya, diberikan solusinya. Di mana Tuhan mau untuk mati untuk kita dibenarkan, kita jadi justifikasi oleh darahnya. Dan bahkan bukan cuma sekedar dibenarkan saja. Ada tujuan akhirnya, yaitu kita diapakan? Kita diselamatkan. Di dalam kasih-Nya yang tidak terbatas, Allah mengambil merengkuh kita tepat pada saat kita berada di titik terendah. Sama seperti kasih yang didambakan oleh kera yang saya ceritakan di awal khotbah tadi. Si Punch tersebut. Kera kecil yang berada dalam kondisi kesepian, tertolak oleh komunitasnya di dalam kebun binatang kota Ichikawa. Dan pada akhirnya ternyata ada seekor kera yang lebih besar bernama Momo yang mau untuk bergaul dengan Punch. Momo mau untuk bermain, Momo membiarkan Punch untuk memanjat punggungnya. Dan bahkan ketika ada kera lain yang mengganggu, membuli si Punch, Momo bersedia untuk tampil membelanya
untuk supaya Punch ada pembelaan. Seringkali saya bertanya-tanya tentang bagaimana kita merefleksikan hidup kita ketika kita pertama kali mengenal Tuhan. Saya ingat-ingat ada banyak kisah yang mengisi hidup saya. Ada kisah di mana ada teman saya yang dia bertobat mengenal Tuhan pada saat kami tinggal di asrama. Hidupnya ditentang oleh orang tuanya karena dia mengenal Tuhan. Dan itu membuat saya juga termotivasi. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan keadaan yang lebih mendingan daripada dia. Dia dalam keadaan yang tertekan pun bisa mengenal Tuhan. Tapi pertanyaannya, bagaimana kabar dia sekarang? Di bulan Februari, tanggal 21, ada alumni gathering, di mana saya bertemu lagi dengan teman-teman saya pada saat saya dulu masih di asrama. Jadi kebetulan ini di acara yang akhirnya diseriusin, di mana beberapa angkatan itu ketemu, teman-teman SMA ketemu semua di situ. Dan salah seorang teman saya yang saya ceritakan itu yang pernah bersaksi tentang Kristus. Itu saya ketemu lagi. Begitu penasaran saya. Apa yang terjadi ya? Pada saat itu dia lagi sama istrinya dan sama anaknya. Saya iseng nanya. Saya tanya, hari Minggu sibuk apa? Tahu kan ya artinya apa? Kalau kita nanya hari Minggu sibuk apa? Maksudnya adalah hari Minggu masih ke gereja gak gitu. Ya dia jawab ke gereja dong. Gue ke gereja sekeluarga. Wah kaget saya. Ya baguslah kalau gitu. Terus saya iseng nanya, dulu kan lu dulu di tentang keluarga ya. Gue masih ingat lu cerita kesaksian. Lu untuk bisa ke gereja susah. Iya. Terus kalau salah Alkitab lu pernah baca, dibuang. Gue pernah baca Alkitab, untuk baca Alkitab tuh diem-diem. Jadi gue taruh disimpan di nakas. Abang gue pernah lihat gue baca Alkitab, dibuang Alkitabnya. Lu tahu? Sekarang gimana kabarnya? Lu tahu? Gue 5 saudara. Sekarang 3 saudara udah kenal Tuhan semuanya. Salah satunya adalah abang gue itu. Bersyukur bener rasanya. Terus kemudian anak gue sekarang diterima beasiswa di sekolah ini katanya. Hah? Saya cuma mau bilang gini. Blueprint yang udah disiapin Tuhan, ya, itu bukan short term project, bukan proyek jangka pendek. Blueprint yang disiapin Tuhan itu dia membuat itu menjadi long term project. Anda mungkin gak kelihatannya cuman, kenal Tuhan tuh gini doang ya. Tapi ternyata Tuhan itu udah menyiapkan sesuatu yang di belakangnya, dan bahkan lintas generasi. Generasi setelah Anda, Tuhan juga sudah persiapkan. Untuk bisa mendapatkan sebuah hidup yang bukan sukses, hidup yang bukan yang enak, bukan. Tetapi janji keselamatan. Saya ketika mendengar itu ya, seperti terjawab penasaran saya 20 tahun yang lampau. Rasanya, dan itulah kalau baca ibadah harian hari ini, tugas kita tuh cuma menjalankan yang tugas kita bisa lakukan. Tuhan itu tugasnya yang jalani yang dia lakukan. Jangan pernah sanksikan apa yang menjadi tanggung jawabnya Tuhan. Jangan pernah engkau sanksikan sama sekali apa yang menjadi harus Tuhan kerjakan buat Anda. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Yang menjadi bagian kita, apa yang bisa kita kerjakan. Dan sama seperti kisah Punch tadi, bahkan sebenarnya lebih dari sekedar penerimaan. Perlindungan, pembelaan, atau bahkan tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Momo atau tim regu penyelamat. Tetapi yang kita perlukan sudah dilakukan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Ketika dia mengorbankan dirinya untuk bisa selamat. Supaya kita bisa selamat, supaya kita bisa memperoleh keselamatan. Di antara beberapa orang yang ada di sini, saya nggak perlu tunjuk yang mana,
Tetapi keadaan yang dialami oleh teman saya, itu juga bisa dialami oleh saya dan saudara. Bagi saudara yang pernah mungkin mengalami kondisi yang sama, saya mau katakan satu hal. Jalan yang Anda ambil, jalan keselamatan, jangan pernah Anda tinggalkan. Jalanilah keselamatanmu. Jalanilah keselamatanmu. Jalanilah keselamatanmu. Tidak ada pernah, tidak akan pernah penyesalan. Amin. Karena kenapa? Karena blueprint yang Tuhan siapkan buat saudara. Anda boleh berpikir tentang pekerjaan, untuk makan. Pekerjaan Anda bisa memberikan makan buat saudara, buat hari ini, buat besok, buat lusa, oke. Mungkin buat selama Anda bisa bekerja. Tetapi blueprint yang Tuhan siapkan akan memberikan keselamatan bukan buat saudara saja, tetapi bahkan ke generasi lintas generasi. Amin.